Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita masih dapat menikmati udara bebas, udara yang segar, ya. Semuanya adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak bosan-bosannya marilah kita segera mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberiannya ini. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Rasul junjungan alam yang telah berkorban untuk kita sekalian, yang telah mewariskan kepada kita suatu pedoman hidup, yang dengan pedoman itu niscaya kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat manakala kita mengikuti pedoman hidup itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tentu saja di hari yang berbahagia ini pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan serta dijauhkan dari mara bahaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, Lebaran tahun ini memang sungguh istimewa. Dan untuk mengawali tausiah ini saya ingin menguraikan sedikit tentang keistimewaan Lebaran tahun ini. Kemudian saya akan sedikit mengulas, mengingatkan kembali untuk kita sekalian, yaitu makna daripada Idul Fitri 1 Syawal, ya, yang kita rayakan setiap tanggal 1 Syawal, ya. Dan pada akhirnya nanti saya ingin membahas secara khusus tentang golongan kanan, ya. Ini ada istilah golongan kanan di dalam Al-Quran. Ini kalau Pak Irnat bahas politik pertanian ini kan ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan tengah atau kelompok moderat nih. Nah, nanti saya akan sebutkan beberapa ayat tentang golongan kanan, gitu. Dan kita diperintahkan untuk menjadi golongan kanan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, memang Lebaran tahun ini sangat istimewa. Mudik yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia, meskipun penuh dengan risiko, ya, tetap dilaksanakan, ya, oleh sebagian orang, ya. Namun sebagian orang tidak dapat melakukan mudik atau pulang kampung, ya, karena pandemi COVID-19. Banyak orang menyebutnya kampung halaman menyimpan sejuta kenangan. Kampung halaman tak lain adalah asal-usul orang-orang yang kini tinggal di daerah perkotaan. Nampaknya kerinduan mendalam yang diikat tradisi ini harus dikekang terlebih dahulu, mengingat eskalasi wabah COVID-19 semakin tidak terdeteksi. Di sisi lain, himbauan dan larangan mudik ke kampung halaman
menghadang sejumlah pemudik dari kota ke desa atau dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah-wilayah hinterlandnya. Pandemi COVID-19 telah melegitimasi pemerintah daerah untuk melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan raya menuju daerahnya. Otoritas yang berada penuh di tangan kepala daerah ini dimainkan untuk mempersempit ruang gerak para pemudik, tentu saja dengan mengerahkan para aparatnya di lapangan. Pemudik yang tidak mampu menunjukkan bukti dirinya sebagai warga daerah yang tidak dituju itu diharuskan balik arah, putar balik kembali ke tempat semula. Sebenarnya mudik ke kampung halaman ini dalam satu sisi pembahasan mencerminkan masih berfungsinya struktur masyarakat yang berkebudayaan agraris. Ini kalau kita coba menganalisa lebih jauh ya, bahwa kebudayaan agraris ini masih begitu signifikan untuk dibicarakan di tengah-tengah konteks kita masyarakat memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Agraris yang tidak dimaknai secara sempit hanya sebagai sistem ekonomi di mana penduduknya mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, akan tetapi agraris merupakan suatu kebudayaan orang-orang yang tengah berupaya untuk menaklukkan alam. Aktivitas utamanya mereka mengelola sumber daya alam yang ada di ruang hidup mereka untuk cocok tanam ya, aktivitas cocok tanam ya. Pada sisi lain, kekerabatan masih menjadi hal yang penting, satu ikatan yang sangat penting di samping sebagai sumber tenaga kerja bagi produksi ekonomi. Lebih jauh daripada itu, kekerabatan atau keluarga luas menjadi unit sosial tersendiri dalam aktivitas ekonomi dan budaya. Lihatlah bagaimana rekrutmen tenaga kerja pertanian yang selalu mengandalkan orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Lihat juga bagaimana hubungan kekerabatan ini sangat menentukan berbagai proses-proses politik praktis baik di tingkat desa, di tingkat daerah, maupun di tingkat pusat. Pendek kata, kekerabatan merupakan ikatan yang sangat mendasar bagi kita, bagi masyarakat yang masih ditopang oleh kebudayaan agraris. Kini pada saat masyarakat telah mendapatkan pengaruh yang amat besar dari kebudayaan industri, rupanya struktur itu tidak berubah. Kekerabatan setidaknya memegang peranan dalam alokasi solidaritas dan jaminan sosial bagi orang-orang di desa. Nah, disinilah mudik itu mendapatkan arti yang mendalam, di mana menjalin silaturahmi adalah suatu ungkapan di balik makna-makna solidaritas dan jaminan sosial yang masih nyata kita pertahankan. Solidaritas yang tidak mampu diekspresikan inilah yang membuat suasana Lebaran tahun ini terasa begitu istimewa buat kita. Beberapa rekan di antara kita mungkin pada saat ini berhasil mudik atau pulang kampung. Akan tetapi sebagian besar kita tidak melakukan mudik. Ya, ini terjadi di mana-mana ya. Sehingga suasana Lebaran inilah yang agak istimewa buat kita di tahun ini. Satu tradisi merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita, di mana kita bisa berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan keluarga luas kita, ketemu dengan teman-teman yang lama, sahabat-sahabat kita yang lama ya. Teman kita bermain dulu waktu kecil, bercengkrama, lalu kita berkunjung dari satu rumah ke rumah. Ini tidak bisa kita laksanakan. Sehingga inilah ya, kita melaksanakan Lebaran di dalam suasana pandemi COVID-19, akan tetapi kita tidak mampu mengekspresikan rasa kebahagiaan sebagaimana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai mudik atau pulang kampung,
Sebetulnya pulang kampung atau mudik ini adalah suatu bentuk pergerakan penduduk ya, atau mobilitas penduduk. Bermula dari pergerakan penduduk ini, kemudian tercipta suatu surplus ekonomi yang berhasil dikumpulkan selama orang ini tinggal di kota, dibawa pulang ke daerahnya. Terjadilah pertukaran materi dalam berbagai bentuk hubungan timbal balik berbalut tradisi. Mulai dari uang receh hingga ratusan ribu berpindah tangan sebagai hadiah. Kalau kita yang bekerja di kantor, atau mungkin ada orang-orang yang bekerja di pabrik, setiap akhir bulan Ramadan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Maka anak-anak di desa pun juga menyebutnya THR. Mereka meminta THR kepada kita yang pulang kampung. Om, minta THR om. Pak D, minta THR Pak D. Uang angpau maksudnya. Jadi adanya istilah THR dalam tanda kutip ini merupakan salah satu bentuk mengalirnya materi yang dibawa oleh para pemudik dari kota ke desa. Ini satu hal. Belum lagi transaksi yang bersifat ekonomi yang terjadi di desa, tentu volumenya akan mengalami peningkatan sebagai akibat mengalirnya surplus itu di dalam sistem ekonomi desa. Yang ini di dalam kajian kita disebut dengan remitansi ekonomi. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, disadari bahwa para pemudik itu telah menjadi kaum urban sekian tahun lamanya bekerja di kota. Maka pulangnya mereka ini sekaligus membawa informasi, pengetahuan, dan gaya hidup yang siap dipertukarkan melalui berbagai ajang silaturahmi. Maka hampir semua bentuk kosmopolitanisme yang mampu diserap oleh mereka kemudian nantinya akan mempengaruhi tradisi dan cara pandang orang-orang di desa. Melalui cara-cara seperti inilah banyak hal di desa itu mengalami perubahan. Ini maka yang terjadi di desa karena fenomena mudik ini, di samping adanya remitansi yang bersifat ekonomi, juga terjadi remitansi budaya seperti ini. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, alih-alih terjadi remitansi, terhalangnya pergerakan penduduk dalam bentuk mudik atau pulang kampung ini, karena ada aturan PSBB atau screening oleh para petugas di daerah-daerah, remitansi hampir tidak terjadi, atau mungkin saja mengalami perubahan bentuk menjadi transfer tak langsung ya. Beruntung kita hidup di zaman serba modern ini, perkembangan teknologi yang canggih dalam bentuk fintech atau financial technology dan berbagai platform media sosial yang dapat memediasi kita, memfasilitasi kita di dalam menunjukkan solidaritas dan jaminan sosial kita kepada kaum kerabat kita yang tinggal di daerah. Ini hanya terjadi manakala wabah penyakit ini yang tak kunjung berakhir. Maka pemaksaan diri orang melakukan pergerakan mudik ini justru nanti akan membawa remitan penyakit itu sendiri. Dan apabila ini terjadi, tentu akan menambah semakin complicated permasalahan-permasalahan di desa. Permasalahan kemiskinan akan menjadi semakin kompleks apabila remitan penyakit itu terjadi. Kita tahu bahwa desa di Indonesia adalah suatu wilayah penyangga ekonomi pangan nasional. Tentu saja ini akan mengalami keguncangan kalau wabah penyakit ini menyebar luas di wilayah pedesaan. Para petani menjadi kelompok paling rentan, akan menjadi semakin rentan, semakin lemah keadaannya baik secara sosial maupun ekonomi. Kita pun berdasarkan analisa-analisa, berdasarkan kajian-kajian telah mengembangkan suatu sintesa bahwa infrastruktur, kelembagaan dan birokrasi pelayanan kesehatan kita masihlah sangat buruk, terutama di desa-desa. Maka apabila ini terjadi, akan menimbulkan hal-hal yang sangat menyulitkan atau menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa apabila COVID-19 ini mewabah di desa-desa. Dan tentu saja sebagai insan yang beriman,
kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sama-sama mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momen Lebaran yang berbahagia ini patut kita mengingat kembali makna bulan Syawal yang secara etimologi atau secara harfiah berarti meningkat atau peningkatan. Bagi seorang muslim, ketakwaan sebagai hasil ibadah puasa selama bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada frasa la'allakum tattaqun di situ, bahwa diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah untuk membentuk generasi atau insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan ini akan terlihat manfaatnya pada bulan-bulan selanjutnya. Dimulai dari bulan Syawal ini terjadi peningkatan. Kita akan mengalami peningkatan spiritual, ibadah ubudiyah kita, sekaligus meningkatnya jiwa saling membantu dan solidaritas sosial sebagai cerminan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Ada transformasi nilai-nilai spiritual ke dalam ranah kehidupan bermasyarakat yang menjadi indikator penting telah terjadi peningkatan keberagamaan bagi seorang muslim. Ini apabila kita membahas makna Syawal secara etimologis atau secara harfiah. Nah, tentu saja problematika yang tak kunjung selesai pada saat ini, semacam kemiskinan dan keadilan sosial, terus menjadi agenda utama orang-orang yang mengalami peningkatan ketakwaan. Baginya upaya membebaskan manusia dari perbudakan modern karena struktur yang tidak adil, struktur yang mengakibatkan ketimpangan di mana-mana ini adalah sebenar-benar daripada nilai ketakwaan sosial. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya ingin menyampaikan dari aspek spiritual bahwa kita mesti melestarikan kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan Ramadan itu sebagai salah satu wujud terjadinya peningkatan. Saya ingin mengemukakan sebuah hadis saja tentang betapa dahsyatnya keutamaan orang-orang yang berpuasa dan tilawatil Quran, atau membaca Al-Quran, yang tentu saja selepasnya bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa atau membiasakan diri dengan ibadah puasa, tentu saja puasa yang disunahkan di dalam ajaran Islam, dan membiasakan diri kita menghiasi rumah kita itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama was-sahawati bin nahar wasafi'ni fi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail wasafi'ni fi qala fayusaffa'ani, yang artinya amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat. Berdasarkan hadis ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rupanya puasa dan bacaan Al-Quran kita ini akan memberikan syafaat, akan memberikan pembelaan dan perlindungan kepada kita di hari kiamat. Tentu saja kita sebagai seorang muslim nantinya membutuhkan syafaat. Syafaat yang pertama kita butuhkan itu adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat itu kita minta pembelaannya beliau, minta
persaksiannya beliau bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka caranya adalah kita mengirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Shollu ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu pun bersolawat kepada para nabi. Nah, ternyata ibadah puasa kita dan tilawah Al-Quran kita yang kita biasakan selama bulan Ramadan, baik siang maupun malam, itu akan memberikan syafaat atau pembelaan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari amal puasa dan bacaan Quran kita. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya ingin mengajukan suatu pembahasan. Di samping bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya ini, kita harus meningkatkan spiritual kita, amal ibadah yang bersifat ubudiyah itu tadi ya. Saya ingin mengajukan perlunya kita untuk meninggikan peningkatan. Jadi istilahnya saya sebutnya untuk meninggikan peningkatan itu. Dalam bentuk apa? Tadi ya, transformasi nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk ketakwaan sosial. Dalam hal ini saya ingin mengutipkan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad. Jadi sungguh aku ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi negeri ini. Dan Quran surat Al-Balad ini turun di kota Mekah, termasuk ayat-ayat Makkiyah, sehingga yang dimaksud hadal balad adalah kota Mekah. Jadi artinya adalah Allah bersumpah demi kota Mekah. Wa anta hillum bihadal balad, dan engkau Nabi Muhammad itu tinggal di kota Mekah. Wa walidi wa mawalad, dan demi bapak serta anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ya. Kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Artinya di balik penciptaan manusia ini itu tidak sia-sia. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia ini bukan dengan sia-sia. Ya. Kan dikatakan ya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Padahal Allah sudah punya malaikat yang ketaatannya sungguh ya, tidak ada tawar-menawar ya. Berbeda dengan kita manusia ya, kalau kita diperintahkan kita masih menawar-nawar ya. Tetapi Allah dengan kehendaknya ingin menciptakan manusia. Tujuannya untuk apa? Ya kan? Misinya adalah untuk menjadi khalifatullah fil ardi, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini, untuk memakmurkan bumi yang dengan segenap kekuatan akal pikirannya mengolah sumber daya alam ini dengan menggunakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi ini tampak makmur. Selanjutnya, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada, dan mengatakan bahwa aku telah mengeluarkan harta demikian banyaknya. Nah, jadi ini orang-orang kafir ya, itu menyombongkan diri. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira ya, bahwa tidak ada seorang pun yang melihat atasnya? Alam naj'allahu ainain, bukankah aku telah memberinya dua buah mata, yang dengan matanya ini orang bisa melihat ya, di tengah kegelapan, bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu karena matanya. Walisanau wasafatain, dan Allah telah mengkaruniakan kepada orang itu adalah lidah dan dua buah bibir, yang dengan lidah dan bibirnya ini orang-orang bisa berkata-kata, bisa berbicara, bisa menyampaikan pesan, bisa berkomunikasi
sehingga terciptalah suatu komunikasi yang dapat saling memahami satu sama lain. Wa hadainahun najdain, dan Allah telah memberikan pilihan dua buah jalan. Begitu Allah menciptakan manusia, mengkaruniai akal pikiran untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, ya, Allah memberikan pilihan dua buah jalan, yaitu wahadainahum najdain, jalan al khair dan jalan asyar, jalan kebajikan dan jalan keburukan. Di antara dua buah jalan ini, di mana manusia akan memilih? Apakah akan memilih jalan kebajikan atau memilih jalan keburukan? Falak tahumal aqobah, dia itu tidak memilih atau melakukan perjalanan aqobah di sini, menuju jalan yang aqobah. Apa itu aqobah? Aqobah itu adalah suatu jalan yang naik, ya, mendaki dan sulit. Nah, jadi jalan yang terjal dan sulit. Wa ma adraka mal aqobah? Apakah kalian tidak mengetahui apa itu aqobah? Apakah itu jalan yang naik dan sulit tadi itu? Nah, ada jawabannya di sini. Fakku raqobah, jalan yang naik dan sulit itu adalah membebaskan budak dari perbudakan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi jalan yang naik dan sulit ini adalah membebaskan budak dari perbudakan, ya. Membebaskan penghambaan manusia yang lemah kepada manusia yang kuat. Kemudian yang kedua, au'id amun fi yaumin dhi masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan, pada terjadi bencana kelaparan. Ya, orang yang meninggikan peningkatan tadi, mendaki jalan yang sulit, itu memberikan makan kepada saat terjadinya bencana kelaparan. Yatimang da makrobah, ini yang ketiga, atau memberi makan kepada anak-anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Anak-anak yatim telah kehilangan orang tuanya. Mereka menjadi anak yang papa, yang tidak punya siapa-siapa. Mereka butuh pemeliharaan, ya. Dan kita memberikan perhatian kepada mereka, orang anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari orang-orang seperti kita ini. Kemudian yang keempat, au miskinan da matrobah, atau memberikan makan kepada orang miskin lagi fakir, atau bersedekah kepada fakir dan miskin. Ini secara individual orang-orang yang sedekah. Kalau secara sistem artinya adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, ini adalah orang-orang yang mendaki jalan yang naik dan sulit, al-aqobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian mereka tetap beriman kepada Allah dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan dalam berkasih sayang. Nah, jadi orang-orang yang melakukan 4 hal itu tadi juga tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian orang-orang ini memberikan nasihat, saling nasihat menasihati, sehingga rasa persaudaraan itu dapat diwujudkan secara nyata. Ada ukhuwah di situ. Jadi bukan lagi kita berbicara persoalan tali kekerabatan, tetapi adalah rasa persaudaraan, tali persaudaraan, karena kehidupan itu dihiasi dengan saling nasihat menasihati, saling menegur apabila ada kekeliruan, meluruskan apabila terjadi penyimpangan. Istilahnya adalah ada social control di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan rasa persaudaraan. Ulaika ashabul maimanah. Orang-orang yang seperti itu adalah ashabul maimanah, adalah golongan kanan. Nah, ini tadi yang saya saya singgung bagian awal tadi, adalah golongan kanan. Ashabul maimanah atau ashabul yamin, ya, golongan kanan. Jadi siapa golongan kanan yang dimaksud dalam ayat ini? Adalah orang-orang yang beriman,
kemudian saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan dalam berkasih sayang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mendaki jalan yang sulit tadi itu ya, yaitu orang-orang yang membebaskan budak dari perbudakan, orang-orang yang memberi makan pada hari kelaparan, orang-orang yang memberi makan kepada anak-anak yatim, atau orang-orang yang bersedekah atau menafkahi orang-orang yang miskin atau fakir miskin. Sebaliknya, wallazina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Nah, orang-orang yang kufur atau orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah di surat ini ya, mereka adalah ashabul mas'amah atau golongan kiri, golongan kiri. Jadi ashabus shimal, jadi golongan kiri adalah yang sebaliknya ini. Alaihim narum mu'sadah, mereka itu ada dalam neraka yang tertutup rapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi telah terang bagi kita di dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 20 ini agar kita dapat meninggikan peningkatan nilai-nilai ketakwaan kita yang telah berhasil kita bentuk selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan adalah dengan jalan menjadi orang-orang golongan kanan atau ashabul maimanah. Nah, orang-orang yang disebut dengan ashabul maimanah menurut Quran surat Al-Balad ini ya, berdasarkan surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa ngecek ya, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Berdasarkan ayat ini, golongan kanan ini akan menerima catatan amal perbuatannya selama di dunia itu dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan. Nah, silakan nanti dicek ya. Apa maksudnya menerima amal catatan pahala kita itu dari sebelah kanan? Adalah suatu simbol bahwa orang-orang golongan kanan ini akan mendapatkan keselamatan di yaumil hisab. Subhanallah. Siapa mereka ini? Ya, saya ulangi lagi, yaitu mereka terdiri dari orang-orang yang membebaskan perbudakan, ya, membebaskan penghambaan manusia kepada manusia. Tentu saja secara harfiah memang budak ini secara kenyataan tidak ada lagi orang yang menjadi budak, ya. Tetapi secara istilahiyah itu fenomena perbudakan sebenarnya masih ada, baik itu antara individu yang lemah kepada individu yang kuat, ya, baik secara ekonomi maupun secara kedudukan, ya, maupun antara satu kelompok kepada kelompok yang lain, atau bahkan ya perbudakan negara kepada negara yang lain yang karena kelemahan yang dimilikinya dia menghamba kepada negara yang lain. Jadi ada suatu struktur yang eksploitatif yang sangat keterlaluan di situ ya, yang sangat berlebihan. Kemudian yang kedua adalah golongan orang kanan adalah golongan orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Kemudian yang ketiga bersedekah kepada fakir miskin. Ya. Yang keempat tadi yang keempat adalah orang-orang yang memberi makan kepada anak-anak yang yatim. Dan kemudian orang-orang ini tetap beriman kepada Allah dan saling menasihati kepada kesabaran dan berkasih sayang, sehingga kemudian mampu mewujudkan tali persaudaraan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ternyata ya, menurut terminologi Al-Quran ini golongan kanan adalah justru orang-orang yang membela kaum lemah dan tertindas. Ini tidak sama dengan pengertian terminologi menurut aliran politik yang kita ketahui, di mana ada golongan kanan, golongan kiri, dan golongan tengah atau kelompok moderat. Ya. Ternyata menurut Al-Quran kita diperintahkan untuk menjadi golongan kanan, ya, menjadi golongan kanan, ya, bukan menjadi golongan moderat, kelompok tengah, atau bahkan menjadi golongan kiri. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudik yang tertunda ini tentu saja tetap harus dipahami sebagai upaya untuk menjadikan diri kita sebagai golongan kanan.
sebagai ashabul yamin. Betapa problematika penghambaan, problematika kelaparan dan kemiskinan pada saat ini masih dipraktekkan karena eksisnya suatu struktur di dunia ini yang menciptakan ketimpangan di mana-mana, pada berbagai sektor, baik sektor ekonomi maupun sektor budaya. Remitansi yang mungkin saja berubah pada saat ini menjadi transfer tak langsung dari kota ke desa itu mengingatkan kita perlunya optimis di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir ini. Tentu saja ya, optimis untuk tetap mengagendakan pembebasan manusia dari perbudakan modern. Dan pada bagian akhir ini saya ingin menyampaikan ya, bahwa salah satu misi Allah menurunkan agama Islam ini di muka bumi, bahwasanya salah satu misi Allah menurunkan agama Islam di muka bumi ini adalah litaghyirin nasi min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas, adalah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahannya kepada Tuhannya manusia. Di dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan kita berharap ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di awal bulan Syawal ini kita memulai aktivitas keseharian kita dalam keadaan normal, mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan di dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang berada atau menjadi orang-orang golongan kanan yang seperti tadi itu, dengan jalan memerankan apa yang menjadi peran kita sebagai tenaga pendidik perguruan tinggi ya, kita jadikan pendidikan kita adalah pendidikan untuk membebaskan penghambaan manusia kepada sesama manusia. Tentu saja semua aktivitas ini kita lakukan, kita arahkan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita saling memaafkan, saling meridhokan satu sama lain. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, marilah kita ikhlaskan ya, kita ridhokan agar kita mengawali kegiatan kita ini dalam keadaan ringan, dan kita akan menjadi orang-orang yang ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.